akan ada tren kemungkinan penurunan suku bunga. Kalau ketika suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Which ini akan bagus buat market obligasi kita. Jadi overall kalau bisa dibilang untuk baik itu saham maupun obligasi itu dua menarik di 2024. Halo semua Sobat Renda, balik lagi nih bareng aku yang pastinya di YouTube reksadanaku.com. Hari ini aku senang banget karena kita bakal ngomong lagi, bincang-bincang lagi, kita bakal ngobrol seru lagi, kupas tuntas yang pastinya seputar reksadana, pasar modal, dan juga finansial. Tapi karena ini udah penghujung tahun nih Sobat Renda, kita bakal ngebahas gimana sih prospek reksadana di tahun politik nih, 2024 kan tahun politik nih, gimana sih prospeknya, seperti apa, nanti kita bakal kupas tuntas semuanya. Nah, aku nggak sendiri nih. Boleh Jason perkenalkan diri ke Sobat Renda? Oke, selamat siang Sobat Renda semuanya. Perkenalan dulu, nama saya Jason Bartolomeus. Saya ini selaku investment specialist dari Bahana TCW. So, jadi mungkin langsung aja ya, Mas Zaki, kita mau ngomong apa nih? Kita ngebahas tentang prospek reksadana tahun 2004 nih. Tapi kita sebelum masuk dulu nih ya Jason ya, nggak kerasa kan ini udah mendekati penghujung 2023, yang mana pada 2024 ini bakal menjadi tahun politik nih. Ya, setuju. Dan juga nggak kerasa pada 2023 ini pasar modal tuh cukup fluktuatif nih. Terus kalau misalnya proyeksi di tahun 2004 pasar modal seperti apa sih Jason? Setuju banget ya Zaki ya. Jadi emang kalau kita lihat 2023 itu kita flashback dikit, kita review, emang IHSG kita itu lebih ke flattening ya. Kita nggak kemana-mana, kita cuma berkisar di sekitar 6.900 sampai 7.000-an. Dan yang menariknya kembali lagi 2024 itu adalah tahunnya politik. Nggak cuma Indonesia aja yang akan ada pemilu, tapi juga di Amerika, which ini akan berpengaruh banget nih ke kondisi market global, terutama Amerika sebagai negara adidaya nomor 1, dia akan ada penentuan siapa nih presiden berikutnya. Gitu. Nah mungkin kalau misalnya bisa dibilang prospek 2024 itu kita ngomong mungkin dari sisi bond sama equity yang obligasi sama saham, itu bisa dibilang dua-duanya menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya dari impact dari pemilu ini untuk saham ini bagus banget. Jadi ketika pemilu ini kan pasti konsumsi masyarakat akan meningkat, terus bank juga biasa dia ada menggelontorkan likuiditasnya mereka, biasa karena konsumsi masyarakat tinggi, terus jadi kredit juga tinggi, dan juga dari sisi infrastruktur, media-media itu dari 2022 mereka itu udah banyak akuisisi tower-tower baru, dimana itu berarti mereka akan memperbanyak tower mereka, dan ini bagusnya berarti exposure mereka nanti ketika mereka mau pemilu, dimana pemilu ini kan nanti kan udah nggak kayak dulu ya, kayak demo-demo, tapi kan udah banyak menggunakan alat telekomunikasi. Benar. Ini mereka akan mendapatkan load yang cukup bagus dari media-media. Makanya kita lihat sih sebenarnya buat overall market Indonesia ini cukup menarik di 2024 ini. Dan untuk dari sisi bonds juga kita lihat akan ada tren kemungkinan penurunan suku bunga. Dengan gimana yang kita tahu, kalau ketika suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Which ini akan bagus buat market obligasi kita. Jadi overall kalau bisa dibilang untuk baik itu saham maupun obligasi itu dua menarik di 2024. Gitu. Oke, berarti perlu aku garis bawahi kalau misalnya 2000 ini ya cukup menarik lah ya. Yes. Dan bisa dipertimbangkan oleh Sobat Renda semuanya. Oke, terus mau nanya lagi nih Jason ya, dalam kacamata investasi apakah tahun politik ini berpengaruh besar terhadap kinerja reksadana? Oke. Balik lagi tadi seperti yang udah sempat saya jelasin ya, Zaki. Jadi kembali lagi ketika tahun politik ini kan dari sisi saham ini bagus karena konsumsi meningkat, terus ditambah lagi dari sisi bank mereka banyak menghasilkan likuiditas, kredit mereka pertumbuhan didorong ya, udah mulai tinggi, dan dimana juga sekarang dari sisi pemerintah juga udah mulai nge-push supaya dari sisi BI nge-push GWM-nya bank itu ditendahkan, berarti bank itu bisa menggelontorkan lebih banyak dana mereka untuk kredit masyarakat. Yang juga dari sisi Telkom tadi juga udah cukup bagus, mereka banyak akuisisi, dan dari sisi bonds juga overall dengan ada penurunan suku bunga di 2024 harusnya mereka juga akan lebih perform. Ini juga akan menggerek tentunya reksadana akan lebih bagus performance-nya. Jadi baik itu reksadana pasar uang pun juga ini tetap kita bisa bilang pasar uang itu sebagai penggantinya tabungan itu bagus. Bonds, reksadana pendapatan tetap bagus, dan saham juga bagus. Tapi kembali lagi yang harus Sobat Renda ingat, segala hal ini pasti story-nya ada sentimennya nggak cuma dari domestik, tapi dari global. Kalau kita lihat dari global, mungkin kalau misalnya yang paling dekat ini UK. UK ini dia salah satu negara yang terancam resesi juga ya. Kalau kita lihat pertumbuhan GDP mereka juga sudah sempat minus, dan terancam lah UK ini. Jadi walaupun dari sisi domestiknya bagus, tapi dari sisi globalnya kembali lagi itu yang akan menjadi salah satu sentimen negatif kita. Kita harus tetap pantau itu, Sobat Renda semuanya. Oke, mesti harus cek dan recheck juga, jangan harus, langsung gegabah gitu. Betul, kita harus tetap monitoring, nggak cuma lihat dari domestik aja, tapi juga harus lihat ke kacamata globalnya.
Oke, menarik lagi nih. Mungkin sebenarnya banyak juga yang tanya nih, apakah tahun depan tuh menjadi ajang yang tepat nih untuk berinvestasi reksadana atau nggak usah nih, atau Oke. kayak gimana? Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman sobat lender semuanya pada bingung nih, kira-kira kapan sih timing yang pas buat masuk ke reksadana, baik itu pasar uang ataupun obligasi ataupun saham. Sebenarnya bisa kita bilang adalah kalau misalnya teman masih belum ada bayangan marketnya seperti apa, dan di satu sisi investasi itu penting, lebih baik teman-teman tetap investasi tapi dengan sistem yang berbeda, yaitu dollar cost averaging atau bisa dibilang installment. Jadi sobat lender semuanya bisa dicicil nih secara periodik, mungkin itu tiap bulan, atau mungkin setiap minggu, atau mungkin bahkan setiap hari, itu bisa. Untuk apa sebenarnya? Untuk mengurangi resiko fluktuatif atau volatilitas dari baik itu saham maupun obligasinya. Jadi kalau misalnya kita installment atau kita dollar cost averaging kan pasti akan dapat harga rata-ratanya tuh. Nah itu yang akan kita terima, itu adalah kelebihan dimana dari sisi dollar cost averaging sistem sendiri. Gitu. Oke, tahun depan ini kan masih menarik banget nih, Jason. Ya. Terus gimana sih, apakah tepat nih untuk berinvestasi reksadana atau enggak nih di tahun depan? Oke. Menarik. Jadi seperti yang udah sempat saya bilang tadi ya Zaki ya, emang kembali lagi dari sisi domestik kita bagus view-nya. Dari sisi global ya kembali lagi itu yang harus kita pantau, apakah sentimennya akan lebih ke positif atau negatif nanti di 2024. Tapi sih so far kalau misalnya kita lihat, mungkin sobat lender banyak yang bingung nih kapan sih timing yang tepat buat mulai masuk ke reksadana, apakah sekarang atau besok atau tahun depan atau kapan. Nah sebenarnya kembali lagi ya, investasi itu salah satu hal yang sangat penting, sobat lender. Bahkan kita dari Bahana sendiri pun juga udah mengajarkan kepada investor kita buat mengganti kata yang namanya menabung jadi investasi. Nah, karena investasi ini penting, jadi sebenarnya kita lebih lihat ke seberapa besar sih kita menanamkan habit kita untuk menginvestasi. Jadi walaupun kondisi marketnya memang dari sisi domestiknya bagus tapi globalnya masih under uncertainty, mungkin itu bisa dicegah resikonya dengan cara kita berinvestasi dengan cara DCA atau dollar cost averaging, atau bisa dibilang gampangnya installment. Jadi kita cicil secara periodik, baik itu harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Nah itu di situ plus poinnya adalah kita bisa mendapatkan harga rata-rata dari investasi kita. Jadi walaupun marketnya setiap hari naik turun, tapi kita bisa dapat harga tengahnya rata-ratanya. Itu yang bisa dibilang jadi hal yang cukup membantu buat teman-teman yang masih belum bisa memastikan kondisi pasar ke depannya akan seperti apa. Oke, wow. Aku mau garis bawahi lagi nih. Berarti kalau misalnya yang pilihan bijaknya baiknya ya berkala gitu. Yes. Investasi berkala buat meminimalkan resiko yang mungkin dihadapi nanti, kita nggak tahu kan resiko seperti apa dan segala macam. Jadi Jason menyarankan untuk sobat lender semua untuk berkala di 2024 ke depan ya. Oke, terus kira-kira nih ya, kalau kita membahas prospek reksadana di tahun depan nih, apa sih reksadana yang cocok atau yang kira-kira bisa nih untuk diinvestasikan ya? Jenis apa tuh? Oke. Kalau misalnya untuk reksadananya, sebenarnya sih view dari kita adalah ketiga kelas aset, baik itu pasar uang, obligasi atau pendapatan tetap, sama saham itu oke. Kalau dari pasar uang tetap itu bisa menjadi peluru teman-teman ya, karena pasar uang itu kan paling low risk, volatilitasnya paling rendah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau punya uang darurat, cadangan darurat, itu tetap bisa di pasar uang. Kalau misalnya di obligasi, itu view kita juga cukup bagus ya terhadap obligasi. Jadi kita lihat dengan adanya tren penurunan suku bunga, pasti obligasinya akan diuntungkan. Di mana harganya sendiri kan nanti ketika suku bunga mulai turunkan, harganya obligasi akan naik biasanya. Nah, kalau misalnya dari sisi saham, kita lihat dengan adanya pemilu ini atau tahun politik ini, memang pertumbuhan ekonomi kita diekspektasikan akan lebih meningkat dengan konsumsi yang meningkat, ditambah lagi pemerintah kita juga menargetkan pertumbuhan GDP kita itu ada di atas 5,1%, which itu akan sangat bagus untuk mendorong perekonomian kita. Jadi kembali lagi overall untuk ketiga kelas aset semuanya bagus dan cukup penting gitu, dan bagus banget buat teman-teman bisa berdiversifikasi portofolionya ke ketiga kelas aset ini, nggak cuma fokus ke satu kelas aset aja untuk mencegah resikonya. Nah, kebetulan bahannya juga sekarang kita lagi punya beberapa produk yang recommended nih di aplikasi Poems. Nah, mungkin saya bisa sebutin beberapa ya. Yang pertama untuk pasar uang, bahannya ini kita ada dua, yaitu Bahana Dana Liquid sama Bahana Liquid Syariah. Bedanya apa? Jadi kalau misalnya Bahana Dana Liquid itu yang konvensional, Bahana Liquid Syariah yang syariah. Nah, strateginya itu sama. Kita tetap sama-sama investasi itu didominasi oleh deposito. Nah, mungkin tapi kalau misalnya sobat trader bandingin sama deposito, keunggulan kita adalah kalau deposito itu kan biasa di lock ya.
Sobat Tenda, antara itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Kalau misalnya bahannya dana liquid sama bahan liquid cair itu enggak. Sobat Tenda mau masuk hari Senin, cairin hari Rabu itu bisa dengan pencairan T+1. Dan juga trade yang kita dapetin itu udah net, udah nggak dipotong pajak lagi. Kalau deposito kan masih dipotong pajak sebesar 20%. Gitu. Nah, itu untuk pasar uang. Kalau untuk pendapatan tetap, kita ada 2. Yang pertama, Bahana Mes Syariah Fund. Yang kedua, reksadana obligasi Ganesha. Nah, bedanya apa? Kalau misal Bahana Mes Syariah Fund itu yang syariahnya, obligasi Ganesha itu yang konvensional. Tapi, dari portofolionya juga agak beda nih. Kalau yang Bahana Mes ini, kita strateginya itu full di obligasi pemerintah syariah atau project based sukuk lah yang kita investasikan. Kalau misalnya yang Ganesha itu kita investasinya itu cukup mix ya antara obligasi pemerintah dengan obligasi korporasi yang ratingnya at least single A. Jadi kembali lagi kita pun masih menjaga risikonya nih Sobat Tenda semuanya, supaya Sobat Tenda juga tidak merasakan risiko volatilitas yang terlalu besar gitu. Nah, kalau misalnya yang berikutnya kontuknya saham, itu kita ada 2, Dana Ekuitas Prima sama Bahana Primavera Plus. Bedanya apa? Kalau Dana Ekuitas Prima itu kita berinvestasi di saham-saham kapitalisasi besar, atau bisa dibilang universe kita adalah IDX30. Tapi kalau misalnya si Bahana Primavera Plus, porsi kita antara saham-saham kapitalisasi besar, menengah, dan kecil itu cukup agile, cukup fleksibel. Jadi kita bisa invest lagi banyaknya di kapitalisasi besar, bisa yang banyak di kapitalisasi menengah, atau bahkan yang kecil. Jadi kembali lagi kita bisa mengkondisikan itu sesuai dengan kondisi marketnya. Nah, bagusnya adalah ketika market nih, kalau misal Sobat Tenda lihat sepertinya yang lagi banyak inflow tuh dari asing. Itu biasanya yang akan lebih perform biasanya Dana Ekuitas Prima, karena asing lebih cenderung masuk ke saham-saham kapitalisasi besar. Tapi kalau misalnya kita lihat domestik kita juga banyak main di market kita, itu biasanya akan lebih perform sih Bahana Primavera Plus. Karena domestik kalau misalnya masuk, itu dia banyak masuk ke saham-saham di universe IHSG dibandingkan hanya di kapitalisasi besar aja. Oke, menarik banget nih Jason. Aku juga mau nanya-nanya lagi. Mungkin banyak juga nih yang dari Sobat Rendra semuanya atau penonton-penonton YouTube Reksadana Kukom kayak mau berinvestasi tapi menunda-nunda, terus juga masih pengen aduh nanti dulu deh, apalagi kayak sentimen 2024 tuh kan banyak banget tuh. Gimana tuh dari Jason sendiri tuh? Apa yang mau disampaikan ke Sobat Rendra? Jadi memang gini, teman-teman itu bisa googling yang namanya compounding interest. Saya bisa bilang itu adalah keajaiban dunia ke-8. Gitu. Jadi bisa di googling, di search apa itu compounding interest, dan saya bisa bilang selain itu keajaiban dunia ke-8, itu adalah yang akan menjadi game changer buat Sobat Rendra semua untuk bisa semakin sukses atau semakin mapan dalam mengelola portofolionya di masa tua nanti. Karena bisa dibilang intinya adalah semakin dini atau semakin cepat kita mulai berinvestasi, itu yang akan menjadi game changer kita untuk kita bisa semakin sejahtera atau semakin mapan di masa tua nanti. Jadi apapun yang terjadi, mungkin tetap resiko tetap ada, sentimen global, domestik pun juga tetap ada, tapi kembali lagi yang penting adalah timing kapan kita masuk. Saya sendiri kalau misalnya bisa ditanya kapan sih waktu yang tepat buat saya harus masuk, kalau bisa saya jawab pas lagi baru lahir, saya bisa jawab baru lahir. Karena pas lagi saya baru lahir, ISG itu masih di bawah 1.000. Dan sekarang ISG udah 7.000. Bayangin kan kenaikannya berarti udah berapa persen. Itu makanya kalau bisa ditanya berinvestasi itu kapan, ya secepatnya lah Sobat Rendra semua. Jadi kalau bisanya hari ini gitu. Yang penting menanamkan habitnya dulu sih Sobat Rendra gitu. Wow, luar biasa. Bener banget tuh Sobat Rendra. Aku setuju sih, karena emang harus sedini mungkin buat investasi. Yes. Kapan lagi kalau gimana mau wujudin tujuan finansial kamu, tapi kamu nggak mau investasi gitu kan. Betul. Jadi mesti banget nih buat Sobat Rendra semuanya mulai untuk berinvestasi dari sekarang. Wow, banyak banget kita dapat insight tadi dari Jason. Luar biasa gimana sih cara kita strateginya, terus juga gimana cara kita pilih reksadananya, segala macam kita udah dikulas tuntas tadi di YouTube Reksadana Kukom. Aku mau ngucapin terima kasih sama Jason udah mau mampir di YouTube Reksadana Kukom. Thank you Sobat Rendra semuanya. Ya, aku Zaki undur diri dulu dan sampai jumpa di YouTube Reksadana Kukom selanjutnya. Bye-bye. Nah Sobat Rendra, seru banget kan topik tadi pembicaraannya. Jangan lupa untuk nonton video Reksadana Kukom yang lainnya di samping ini ya.